Pemirsa, lubang misterius mendadak muncul di Sungai Kaliasat, Tenggong, Blitar. Akibat lubang tersebut, air sungai tersedot hingga mengering. Warga Blitar, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan lubang besar sedalam puluhan meter di aliran Sungai Kaliasat, Desa Dawuhan. Akibat lubang berdiameter hampir 1,5 meter tersebut, air sungai terkuras hingga habis. Lubang pertama kali ditemukan seorang warga yang mendapati pergerakan aliran air sungai yang berbeda dari biasanya. Air sungai menuju ke salah satu lubang yang berujung dengan mengeringnya Sungai Kaliasat. Diduga kedalaman lubang mencapai puluhan meter. Pak Lurah, Pak Camat itu kan ke sini, Pak Polisi Bar. Terus kasih itu garis polisi. Garis polisi. Ya. Pernah diukur sama warga dalamannya? Pernah diukur bahwa benang itu kan 30 meteran kalau nggak salah. Itu belum nyampe bawah. Arahnya kemana nggak tahu. Dan lubangnya ini semakin besar atau gimana? Semakin besar nih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Blitar kini tengah berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi untuk menyelidiki kemunculan lubang misterius tersebut. Mengantisipasi hal tidak diinginkan, warga sekitar diimbau untuk tidak mendekat ke kawasan sungai yang telah mengering. Didik Fibrianto, Blitar, BTV. Dan untuk mengetahui fenomena lubang misterius yang ditemukan di dasar sungai ini, kita akan membahasnya bersama dengan Amin Widodo, ahli geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Selamat siang, Mas Amin. Selamat siang, Mbak. Ya, Mas Amin, ini apakah sudah diketahui kira-kira apa penyebab munculnya adanya lubang misterius ini yang ada di dasar sungai begitu ya? Ini mungkinkah ada gua di bawah tanah atau seperti apa? Jadi khusus di daerah Jawa Timur bagian selatan itu sebagian besar komposisi geologinya memang didominasi oleh batu gamping atau batu kapur. Nah, di daerah batu gamping atau batu kapur itu memang sering muncul adanya gua-gua di bawah tanah. Itu yang kita lihat seperti di Gunung Kidul, di Pacitan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang terjadi di Blitar ini kayaknya sama, jadi dia di daerah formasi geologinya itu batu gamping, nah, gitu. Artinya ini apakah pertama kalinya terjadi fenomena seperti ini atau memang ini sudah biasa begitu, tapi memang tidak banyak terdengar saja? Kalau fenomenanya di tempat lain itu sudah sering terjadi. Memang, bukan sering istilahnya, pernah terjadi di beberapa tempat. Nah, cuman kalau di daerah Blitar ini, kalau saya melihat namanya tadi Kaliasat, mungkin ini sudah sebetulnya sudah lama sudah terjadi, sering terjadi. Jadi cuman dulu mungkin kecil seperti itu. Nah, ini sekarang membesar aja. Nah, ini kan lubang yang berada di dasar sungai ini kemudian dia menghisap habis air sungai hingga kering begitu. Ini artinya kemana airnya mengalir ini, Mas Amin? Jadi gua di bawah batu kapur itu memang panjang sekali, jalannya bisa panjang sekali, tapi akhirnya memang menujunya ke Laut Selatan, memang demikian. Panjang, jadi kalau kita menelusuri gua-gua itu bisa kiloan meter, jadi bisa seperti itu. Jadi jauh, bisa jauh sekali. Iya, jadi cukup jauh begitu ya. Nah, lantas kalau misalnya ini memang pernah terjadi memang sebelumnya, apa yang kemudian penyebab lubang ini terbuat begitu, penyebab fenomena ini? Apakah memang musim hujankah atau memang ada hal lainnya sehingga bisa terjadi lubang sedalam itu? Kalau proses lubang itu bukan pada musim ini, mungkin sudah berlangsung lama. Jadi gua itu, batu gamping itu mudah sekali larut oleh air. Sehingga pada waktu air di bawah gua tadi kena larut, maka dia gua tadi bagian atasnya makin tipis, makin tipis, makin tipis. Sehingga di sini kalau misalnya tadi akhirnya menjadi sinkhole yang sering kita dengar itu. Jadi ada lubang ambles seperti itu, sinkhole. Nah, jadi itu yang terjadi di daerah situ. Jadi karena tipisnya gua tadi bagian atas, akhirnya dia ambles tadi. Nah, apakah nantinya dia dalam waktu panjang akan kemudian bisa tertutup kembali atau justru meluas, bisa meluas lagi begitu?
Oh, kalau tertutup kembali enggak mungkin ya. Jadi yang mungkin tadi memang untuk melihat apakah ini akan meluas apa enggak memang harus dipetakan. Jadi betul tadi kalau misalnya dia mengundang dari PVMBG tadi nanti bisa memetakan lubang ini, oh ini hanya sebesar itu, oh ini ternyata yang tipis seluas ini. Jadi bisa diantisipasi berikutnya. Oke, berarti apakah memang batu gamping seperti ini tuh memang lazim begitu berada di aliran sungai atau tidak selayaknya ada di sini begitu sebenarnya, Mas Amin? Kalau di daerah, tadi saya bilang tadi batu gamping di daerah pantai selatan di Jawa Timur itu memang meluas, sangat luas dia. Jadi pas saja dilewati oleh sungai. Jadi bisa aja misalnya di gua di Jawa Tengah di Gunung itu ada Gua Pindul, sama seperti itu sebetulnya. Oke, tapi lubang ini sebenarnya membahayakan nggak sih Mas untuk masyarakat begitu? Makanya tadi dipetakan, jadi yang tipis tadi seberapa luas, nah gitu loh. Saya lihat tadi ada orang mendekat, mestinya loh, tidak boleh, jadi mestinya harus ada garis polisi supaya itu tidak sampai pecah ambles seperti itu. Jadi seberapa tipis, seberapa luas tadi harus dipetakan. Oke, tapi apakah memang bisa diprediksi, misalkan saat ini lubangnya berada di titik ini, kemudian ada kemungkinan terjadi lubang lagi begitu di sungai-sungai lain, mungkin apakah ini bisa suatu hal yang bisa diprediksi begitu? Oh, kalau diprediksi nggak bisa, yang bisa itu ya memang harus diukur tadi. Jadi karena ini di daerah Kapur, mestinya gua-gua tadi bisa diukur tadi. Jadi dengan alat-alat geofisika, maka kita bisa mengukur daerah mana yang kira-kira ada potensi lubang berikutnya. Oke, karena ini tadi goanya dinilai memang cukup dalam begitu sehingga cukup membahayakan juga begitu jika didekati oleh masyarakat. Berarti harus ada himbauan juga mungkin dari pihak pemerintah setempat untuk bisa memetakan begitu tadi ya. Apa mungkin himbauan untuk masyarakat, Mas Amin, untuk bisa menghindari lokasi ini dan kemudian agar adanya potensi semakin meluas lagi begitu lubangnya? Jadi sementara menunggu dari hasil kajian dari PVMBG tadi, mestinya masyarakat jangan terlalu dekat lah, karena kita tidak tahu yang tipis tadi, gua yang tipis tadi di sebelah mana, seluas berapa kita tidak tahu. Jadi kalau itu sudah dipetakan, nah mestinya orang bisa di garis polisinya mungkin bisa diperluas menurut saya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya Mas Amin Widodo, ahli geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Salam sehat selalu.